Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih videonya ya. Dan salam dalam serikaya. Cakep. Kalau nggak cakep saya kurang dong. Daun salam daun serikaya. Siapa yang daun salam besok jadi orang kaya. Amin. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jamaah PSHT Armet besok jadi orang kaya semua. Bisa umroh semua. Pergi haji tiap tahun. Daftar. Alhamdulillah. Ada pesan dari Kiai Bagus Alim Dirboyo. Sebelum takdim dimulai, kita baca sholawat burdah. Tujuan apa? Supaya rezeki kita menjadi cukup. Walaupun sedikit cukup. Gaji kita pas-pasan, insya Allah semua menjadi pas. Buat angsuran motor pas, buat angsuran mobil pas, buat angsuran rumah pas. Yang namanya gaji pas-pasan. Semua pas dan lunas. Gimana lafadznya? Yuk kita ikuti. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع yang terhormat Bapak Ustadz Nur Hadi. Kalau sini panggilnya Bapak Kansa, Bapak Kansa, Mama Kansa. Di sini nggak kenal Pak Nur Hadi, nggak kenal. Bapak Kansa. Sekeluarga selaku pemangkuannya hajat yang terhormat sesepuh kita, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang tidak disebut satu-satu namanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana ibu bapak semuanya sehat, Bu? Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Yang penting sehat, Bu. Kalau sehat, semuanya menjadi nikmat. Amin ya Allah. Karena pasti hati kan masuk jadi pasang ini Bandung punya ayam. Di situ ya, ayam di situ sambutan lo ya. Nakutin aja kan sambutan. Masih dilanjutkan sampai mana tadi? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Kalau badan lagi sehat, semuanya menjadi nikmat. Pilih mana, Bu? Ibu punya suami ganteng, tapi nggak punya duit. Dan suami sakit-sakitan, duitnya banyak. Pilih mana, Bu? Pilih ganteng banyak duit.
Aduh, namanya nggak milih ya. Buat pilihan baru. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Itulah nikmat sehat adalah nikmat yang sangat berharga sekali. Buat apa harta banyak kalau banyak kita sakit-sakitan terus, batuk terus, nggak ada manfaatnya, nggak dinikmati. Alhamdulillah kita semuanya ini kumpul di rumahnya Bapak Kansa dalam keadaan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, yaitu berupa halal bihalal. Adanya halal bihalal karena adanya bulan Ramadan. Tanpa adanya Ramadan maka tidak ada halal bihalal. Kenapa? Karena kita sudah berpuasa sebulan penuh, disempurnakan dengan membayar zakat fitrah, dirayakan dengan Idul Fitri, dilambangkan saling berjabatan tangan sampai mengucapkan minal aidin wal faizin. Apa jawabnya, Bu? Ada orang mengucapkan minal aidin wal faizin, apa jawabnya, Pak? Sama-sama. Amin. Mohon maaf lahir batin. Salah, Pak, itu. Enggak pas. Orang nanya bahasa Arab ya harus dijawab dengan bahasa Arab. Orang nanya bahasa Arab dijawab dengan bahasa Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai-sampai kami sekeluarga minta maaf. Kan nggak pas, Pak. Yang pas gimana? Ada orang mengucapkan minal aidin wal faizin, jawabnya taqabbalallahu minna wa minkum. Ini dapat ilmu. Kata Bapak Kansa tadi, setelah ngumpul di sini, pulang dapat ilmu. Dari mana? Dari Pak Ustadz Nurhati. Bu, jelas Bu. Paham Pak ya? Ada orang mengucapkan minal aidin wal faizin, jawabnya taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Allah menerima amal ibadah ibu dan bapak semuanya, dan semoga menerima amal ibadah puasa ibu bapak semuanya. Kullu amin wa antum bi khair, dan semoga Allah mempertemukan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan lebih baiklah lagi. Amin ya rabbal alamin. Saling bersalaman, berpelukan, laki-laki sama laki-laki. Kalau berpelukan ya, perempuan sama perempuan, jangan laki sama perempuan. Itu bukan halal bihalal namanya. Tapi harus bojone ra apa-apa. Ya, kalau bojone sih masih itu kewajiban. Bojomu aktor ya. Minta maaf lahir dan batin, tidak ada dendam kesumat sedikit pun. Maka kata Nabi, dosa-dosa ibu bapak semuanya berguguran dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kawaladathu ummuhu, tidak ubahnya seperti bayi yang lahir dari sang ibu kandungnya dalam keadaan suci. Suci bagaimana? Suci, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bayi lagi nggak punya dosa. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti bayi sifat kita kekanak-kanakan, tidak. Udah ompong ya? Iya, bukan betul kita udah ompong, enggak. Artinya dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat dosa lagi, Pak. Bu, jangan berbuat dosa lagi. Bisakah, Bu? Insya Allah. Jadi kita sudah diremajakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi muda lagi. Jangan namanya orang muda gimana sih? Tuh, Ibu pernah udah pernah muda kan? Bapak pernah muda kan? Namanya orang muda ya semangatnya. Kerja ya semangat. Beribadah ya semangat. Tidur bareng ya semangat. Itu namanya orang muda. Baru lah. Ingat kita dulu waktu masih muda, sebelum jadi ibu pernah jadi gadis, sebelum jadi bapak pernah jadi bujang. Apa semboyannya? Apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama? Cara muda, cara berapi-api. Bukan bahu berbintang, bukan leher berkasih, yang kudambakan
pria yang punya hati. Dijawab oleh bapak-bapak habis pulang kerja jam 3. Bukan alis berbukit, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi, sisi akan segera basi. Cinta karena gitu, bubu akan segera layu. Itulah dulu masih muda, sekarang sudah nggak kayak dulu lagi ya Pak. Ya. Banyak cucunya. Yang penting kita bisa mengambil hikmah daripada halal bihalal, yaitu saling memaafkan. Barang siapa yang sudah saling maafkan, maka kita sudah termasuk mencontoh bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Balasannya ada surga. Rasulullah SAW bersabda, "Salatu man kuna hasabahu wa hisaban yasira, fadakhalahu Allahu jannah bi rahmatihi." Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka wa ta'fu amman dhalamaka, fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah. Artinya apa? Ada 3 perkara yang menjadikan hisab Bapak Ibu semuanya menjadi ringan di sisi Allah, dan Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, "Qaulu wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa-apa ya Rasulullah 3 perkara itu? Yang pertama yaitu wa ta'fu amman dhalamaka. Kamu harus memaafkan dengan orang yang telah menyakitimu, orang yang telah memukulmu, orang yang telah menggosipimu, orang yang telah menyindirmu, melukaimu. Kita harus memaafkan kalau mereka minta maaf. Walaupun dia salah, dia tetap diperintahkan untuk membuka pintu maaf. Semua mobil tabrakan, motor tabrakan, ya tetap dia minta maaf, membuka maaf. Untuk kerusakannya itu beda lagi. Urusan hak adami, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pengen dia minta ganti. Kalau hak sosial bersama manusia, tetap kita minta maaf. Kita saling membuka pintu maaf. Yang kedua, watasila man qata'aka. Kamu harus menyambung tali persaudaraan dengan orang yang telah memutuskanmu. Berbulan-bulan enggak ngomong, bertahun-tahun enggak ngomong. Nah, ini adalah momen yang paling mulia. Syawalan ada pintu untuk saling membuka pintu maaf. Lahir dan batin, bersalaman lahir dan batin, baik saudara kita sekandung maupun saudara kita seagama atau saudara kita sesama bangsa dan negara. Itu adalah menjadi saudara. Mana Islam adalah agama yang universal. Bukan hanya saudara itu saudara kandung saja, tapi saudara seiman pun seperti ini, ngerimu seperti ini adalah termasuk saudara. Bahkan melebihi saudara kandung, Pak. Percaya tidak, Pak? Andainya Bapak Ibu semuanya sakit darurat, siapa yang paling pertama dimintain pertolongan, Pak, Bu? Adalah tetangga saudara kita yang ada di sini. Tidak mungkin kita sakit darurat emergensi yang dipanggil orang-orang Semarang, Grobogan, keburu mati. Tidak mungkin, pasti tetangga yang terdekat, saudara kita yang terdekat. Itu makanya kalau Bapak Ibu pulang kampung, jangan lupa bagi oleh-olehnya sesama tetangga, depan belakang, samping kanan, samping kiri, dikasih semua ya. Kalau nggak ada yang mau, bawa ke rumah saya ya. Lewat saya nggak ke rumah saya. Yang nomor 2. Yang ketiga, kata Nabi, berilah makan atau sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberimu. Bila mana ada saudara kita, tetangga kita yang pelit, koret Pak, koret, medit, meregese,
kata Nabi sering-seringlah dikasih, dibagi, ya. Supaya apa? Dengan tujuan hati yang keras itu menjadi lunak, setelah lunak menjadi cair, hidayah masuk. Nanti ngering sama kita. Ini giliran si A, giliran si B, terus. Masalahnya apa? Ikut jamaah ada, ikut tapi nggak pernah narik, bro. Nggak pernah narik. Nggak tahu kenapa dia. Mungkin karena takut dimintain air putihnya, takut dimintain karena air kopinya. Sering-sering dikasih. Orang seperti itu. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong sudah nyampe berapa? Sampai jam 12 lah. Jam 10 ini. Sedikit. Jadi itulah Bapak Ibu semuanya. Maksud daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah wa tasilaman qata'aka, kamu harus menyambung tali persaudaraan dengan orang yang telah memutuskanmu. Ya, berbulan-bulan bertonton enggak ngomong gara-gara anaknya berantem. Anaknya yang berantem, iya, bapak ibunya ikut-ikutan berantem. Anaknya sudah akur, bapaknya enggak akur-akur. Anaknya sudah main bersama, ibunya enggak neguran, enggak ngomong. Iya. Ya. Di sini Pak, di sini, di sana enggak ada ya. Di Arab enggak ada, di sini. Di sini. Selalu kita enggak ada bedanya. Mari dengan momen silaturahim ini, mari kita sambung persaudaraan kita. Kata Nabi, fa iza fa'alta dzalika tadkhulul jannah. Jika kalian sudah melaksanakan yang 3 perkara itu, kata Nabi, tadkhulul jannah, saya ibu bapak semuanya calon cikal bakal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Pak. Kalau ngantuk, bilang aja ngantuk. Panas ya. Iya. Panas. Kalau masih ngantuk aja, ini sudah keterlaluan ya. Iya. Kopi sudah ada, minum sudah ada, makanan sudah ada. Enak menjadi mustami, pendengar setia ya. Lapar makan, banyak makanan. Haus minum. Iya, ngantuk kopi. Nah saya nggak boleh makan, Bu. Oh, nggak boleh masa ceramah sambil makan. Ngawur-ngawur nanti. Itulah enaknya pendengar setia. Walaupun sekarang nggak boleh makan, insya Allah nanti dibungkusin. Iya. Sekiranya ini yang perlu disampaikan, ada bekal tadi. Bila mana ada orang ucapin dengan aidin wal faizin, maka jawabnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Bila terus sampai selesai, siyamana wa siyakum kullu amin wa antum bi khair. Iya, ya kalau panjang-panjang ya terlalu kelamaan, nanti sudah digeser sama orang salamannya. Apa taqabbalallahu minna wa minkum, itu aja. Ya, mudah-mudahan amal ibadah ibu bapak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat itu minal aidil wal faizin, sebelumnya ada wa ja'alallahu lana wa iyyakum. Wa ja'alallahu lana wa iyyakum. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada ibu bapak sekalian dari dulu hingga sekarang. Kita menang kembali. Kenapa? Menang melawan hawa nafsu. Waktu Ramadan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bersetubuh dengan istri yang halal. Yang halal aja nggak boleh, Mas ya. Apalagi yang iya, apalagi orang lain halal aja di bulan Ramadan itu nggak boleh. Nah sekarang sudah silakan makan minum, ya, silakan dengan istri yang halal. Itu adanya perang melawan hawa nafsu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masih adakah perang yang lebih dahsyat lagi daripada perang Badar? Rasul menjawab, ada. Perang apa ya Rasul? Adalah perang melawan hawa nafsu. Laisa syadid innama syadid alladhi yamliku nafsahu inda ghadab. Orang yang menang itu bukanlah orang yang memukul lawannya tersungkur langsung KO mati. Kata Nabi, bukan katanya. Orang yang menang adalah orang yang ketika marah, emosi bisa mengendalikan hawa nafsunya.
Itu kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajiru man hajara as-su' wal mujahidu man jahada hawahu. Al-muhajir adalah orang yang hijrah meninggalkan keburukan, kemungkaran. Sedangkan al-mujahid adalah orang yang melawan, berperang dengan hawa nafsu. Ketika kita berpuasa, berapa godaan yang kita lawan. Ada orang masih minum dengan seprit tidak mau. Ada orang yang masih makan siang hari dengan nasi padang tidak mau. Ada orang yang istri ngajak bersetubuh tidak mau. Itulah hawa nafsu yang harus diperangi selama di bulan Ramadan. Makanya kita termasuk orang yang Idul Fitri, kembalinya manusia kepada jati dirinya adalah suci. Yang jadi pertanyaan, mampukah kita mempertahankan 11 bulan yang akan datang dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci? Mampukah kita berbuat baik, lebih baik dari hari-hari kemarin? Adanya kita mampu dan mau, kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Silakan Pak Mula. Kenal ya? Kenal. Kenal lanjut Mas. Ampun, Mas. Ada dilanjut nggak? Berapa menit lagi? Lanjut Pak. 30 menit lagi. Lama kan? Lama ya, Ustaz ya. 5 menit lagi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Man kana yaumul khairu min amsihi bahwa robihun." Barang siapa yang hari ini amal ibadahnya lebih baik dari hari kemarin, barang siapa yang tahun ini amal ibadahnya lebih baik dari tahun kemarin, bahwa robihun, maka dia termasuk orang yang berbahagia. Bahagia di akhirat. Yang kedua, kata Nabi, wa man kana yaumuhu sawa'un min amsi bahwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini amal ibadahnya sama saja dengan hari kemarin, barang siapa tahun ini amal ibadahnya sama dengan tahun yang kemarin, kata Nabi, bahwa maghbunun, maka dia termasuk orang yang rugi. Yang amal ibadah kita tahun sekarang dan tahun kemarin aja sama, itu termasuk rugi. Iya, apalagi kurang. Rugi di akhirat, subhanallah, naudzubillah. Tapi rugi dunia, rugi dagang, bisa diulang kembali. Gimana caranya? Minta pendapat sama orang yang berhasil, sukses. Tapi kalau kita rugi di akhirat, subhanallah. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarrun min amsi bahwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini amal ibadahnya lebih buruk dari hari kemarin, bahwa mal'unun, maka dia termasuk orang yang celaka. Na'udhu bila summa na'udhu. Celaka di dunia belum apa-apa. Kecelakaan naik motor, tabrakan belum apa-apa. Ada rumah sakit, ada klinik. Tapi kalau celaka di akhirat, siapa yang nolong? Di sana kita hidup, enggak mati. Semua amal perbuatan kita semasa hidup di dunia akan menjadi dan menentukan akhirat yang abadi di sana. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang hari ini amal ibadahnya lebih baik dari hari kemarin. Tahun esok harus lebih baik amal ibadah kita daripada tahun sekarang. Terus dan terusnya. Mudah-mudahan dengan berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, amal ibadah kita semakin baik, semakin mulia, semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ya, sekiranya ini yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Yuk kita tutup doa. Sebelum kita berdoa, mari bersolawat dulu ya. Bersolawat.